Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tugas PPL 1 dengan tema Iman kepada Kitab-Kitab Allah pada kelas 8 di SMP Nulisan Banjaran. Ya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan coba absen dulu. Siapa sekarang hadir semuanya enggak? Hadir. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Coba dicek di pinggir bangkunya, takutnya ada sampah atau apa itu, tolong untuk dirapikan, dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Di sini siapa sesi kerohaniannya? Nada. Silakan Ananda, silakan untuk memimpin rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan. Sebelum mengawali aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Ananda yang pada pagi hari ini sudah memimpin doanya dengan sangat luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita akan tepuk semangat dulu, siap ya? Ya. Coba tepuk semangat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum ke materi, coba di pertemuan yang kemarin kita menjelaskan tentang materi apa? Mengonsumsi makanan dan minuman yang Oke, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga bergizi. Nah, di pertemuan kali ini sekali lagi kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba Bapak mau tanya, apa sih pengertian iman itu? Coba yang bisa. Oke, Anda aja silakan. Iman artinya percaya adanya Allah SWT, diucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati. Oke, tepuk tangan dulu. Oh ya, jadi iman itu artinya percaya atau yakin. Ya, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilaksanakan dengan amal perbuatan. Dalam hal ini berarti kita harus meyakini keberadaan adanya kitab-kitab Allah. Coba siapa yang tahu apa sih itu kitab? Saya silakan, Ananda Asep. Kitab adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah. Ya, jadi betul. Tepuk tangan dulu dong. Itu artinya
kumpulan wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Oke, terima kasih. Oke, adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa mampu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi dan rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, gitu ya. Oke. Coba di sini siapa yang tahu ada berapa sih jumlah kitab Allah? Tuh. Siapa? Oke. Berapa dia? 4. Betul sekali, teman-teman dulu. Jadi, kitab-kitab Allah itu jumlahnya ada 4. Ya, coba kita lihat di sini. Oke, tadi kita sudah mengetahui apa sih itu iman. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah mengetahui kitab itu apa pengertiannya. Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Nah, ini ya, sekali lagi, itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian di sini ada nama-nama kitab Allah. Coba kalian lihat nama-nama kitab Allah beserta nabi dan rasul yang menerimanya. Jadi yang pertama ada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Supaya kita lebih mudah memahami, menghafal nama-nama kitab Allah beserta nabi dan rasul yang menerimanya, di sini Bapak sudah siapkan satu buah lirik lagu. Ya, coba kalian dengarkan dulu. Nanti kalian ikuti. Siap ya? Siap. Ini coba lihat sini nih. Kitab-kitab Allah 4 macamnya yang diturunkan kepada nabinya. Yang pertama Taurat untuk Nabi Musa, yang kedua Zabur untuk Nabi Daud, yang ketiga Injil untuk Nabi Isa, yang keempat Al-Quran untuk Nabi Muhammad, yang keempat Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Apa semuanya? Oke, sekarang kita coba kalian tangannya sambil tepuk ya. Oke, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Macam-macam kitab, 4 macamnya yang diturunkan kepada nabinya. Yang pertama Taurat untuk Nabi Musa, yang kedua Zabur untuk Nabi Daud, yang ketiga Injil untuk Nabi Isa, yang keempat Al-Quran
mudah menghafalnya, jadi kita buatkan lagu. Ingat-ingat ya, jadi kalian nanti ini akan mempermudah kalian untuk menghafal nama-nama kitab Allah, ya. Oke. Sekarang di sini ada contoh sikap ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba yang pertama apa? Yang kedua, Memahami dan merenungkan makna Al-Quran. yang ketiga, Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. oke. Nah itu ya, ini merupakan sikap yang menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tek lagi Pak Iman. Nah sekarang kamu tadi sudah mempelajari apa itu pengertian iman. Kemudian ada berapa macam-macam kitab Allah beserta Nabi yang menerimanya. Kemudian contoh sikap apa saja sih yang menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah sekarang Bapak sudah siapkan di sini ada LKPD, ya, lembar kerja kalian siswa. Ya, tolong nanti ini dikerjakan. Ini kalian duduknya sudah masing-masing kelompok ya. Oke, Bapak kasih satu kelompok satu ya. Silakan. Oke. Ini. Ya. Silakan kalian dibuka LKPD-nya. Silakan ya. Oke. Di sini di LKPD ini coba kalian lihat. Di situ ada CP ya. Capaian pembelajaran. Apa coba? CP-nya apa? Peserta didik memahami keunikan dan menerima. Nah, yang kedua kemudian ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dengan baik. yang kedua, Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah secara yang menerimanya. yang ketiga, Peserta didik mampu menghafal dalil tentang beriman kepada kitab Allah. yang keempat, Peserta didik mampu memberikan contoh yang mencerminkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. oke. Di sini ada langkah-langkah kalian nanti dalam mengerjakan LKPD ini ya. Yang pertama, duduk sesuai dengan kelompok. Kalian di sini kebetulan sudah duduk ya. Kemudian buatlah rumusan terkait beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, carilah informasi bersama kelompokmu dari buku, jurnal, artikel, ilmiah sebagai pustaka pendukung terkait. Nah, yang kalian cari itu yang pertama, kalian silakan cari perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini ya. Jadi silakan kalian cari. Yang kedua, silakan kalian cari mengapa Allah Subhanahu wa taala itu kitab-kitab suci ini pada akhirnya banyak terjadi perselisihan di antara pemeluk agama. Yang ketiga, bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci terakhir jika banyak kitab suci sebelumnya yang sudah tidak ada dan mengalami perubahan. Jelaskan dengan memberikan contoh yang konkret. Nah, jadi ditulis di lembar peserta didik atau LKPD. Jadi silakan kalian, LKPD-nya sudah Bapak bagikan masing-masing kelompok. Silakan untuk dikerjakan. Di sini sudah ada petunjuk cara kerjanya. Jadi silakan kalian cari, boleh di buku paket ataupun di internet. Kebetulan di depan kalian sudah ada masing-masing Chromebook ya. Jadi silakan kalian cari atau browsing di internet. Silakan. Bapak tunggu 15 menit, nanti kalian bisa mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Ya, silakan. Selamat mengerjakan.
Bapak sudah kasih tugas, LKPD-nya juga sudah Bapak kasih masing-masing kelompok. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian sesuai dengan masalah pertanyaan yang tadi sudah Bapak berikan. Silakan dari kelompok mana dulu? Cung. Oke, dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1 silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah, yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh yang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain sebagai berikut: membaca Al-Quran secara rutin, memahami merenungkan makna Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok berapa? Oke, selanjutnya silakan kelompok berapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Kelompok 2. Ya, silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci jika pada akhirnya banyak terjadi perselisihan di antara pemeluk agama. Jawabannya adalah 1. Kebebasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan manusia dengan kebebasan memilih. Yang kedua, ujian iman. Perbedaan pendapat dan perselisihan dapat menjadi ujian iman bagi setiap individu. Yang ketiga, tujuan penciptaan. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok 2. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Oke, mungkin anak-anak itu ya pada pertemuan kita pada pagi hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ada refleksi terlebih dahulu. Coba, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu apa coba? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kemudian yang kedua, coba ada berapa macam-macam kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya? 4. Yang pertama, Taurat, untuk Nabi. Musa, Yang kedua, Zabur, untuk Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga, Injil, untuk Nabi Isa alaihissalam, yang keempat, Al-Quran, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu ya macam-macam kitab beserta Nabi dan Rasul yang menerimanya. Coba sebutkan satu saja contoh orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Contoh sikapnya. Coba satu apa? Rajin membaca Al-Quran. Nah, tepuk tangan dulu dong. Jadi itu ya. Membaca Al-Quran. Betul ya. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Materinya nanti hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.